Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, para pendukung setia channel SMA Negeri 1 Kolaka. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat saja. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan yang baik ini, saya, Sartia Nuri Amin, akan berbincang-bincang bersama adik-adik saya seputar catatan prestasi yang mereka punya dan bagaimana mereka kemudian dapat berprestasi sebaik itu. Sebelumnya saya ingin mengantar bahwa di SMA Negeri 1 Kolaka punya banyak kegiatan ekstrakurikuler yang mana bertujuan untuk meningkatkan potensi siswa-siswanya sesuai bakat, minat yang mereka miliki, serta bagaimana kemudian dengan ikut ekstrakurikuler tersebut mereka bisa mengembangkan keterampilan soft skill mereka. Nah, di antara banyak sekali organisasi-organisasi kesiswaan di SMA 1 Kolaka. Selain OSIS tentunya, juga ada ordi basis dan diantaranya ada Sanggar Teater 72 SMA Negeri 1 Kolaka yang mana saya dan adik-adik ini bergabung di dalamnya, yang juga Sanggar Teater ini merupakan pembinaan dan pengembangan mata pelajaran bahasa Indonesia dan seni budaya. Betul? Seni budaya, mata bahasa Indonesia dan seni budaya. Namun selain kita akan berbincang-bincang juga bagaimana proses di ekstrakurikuler, perbincangan ini akan khusus juga karena yang diminta adalah anggota-anggota yang punya catatan prestasi yang baik di akademiknya, secara akademik maupun ekstra. Jadi kita akan menunjukkan bahwa prestasi siswa yang baik itu adalah bagaimana dia bisa menyimbangkan antara kemampuan atau keterampilan akademiknya bersama dengan atau seimbang dengan kemampuan mereka dalam bidang organisasi dan segala macamnya, seperti itu. Nah, di sini sudah ada Kak Eki, sudah ada Kak Alia. Saya tentunya akrab dengan mereka, saya juga mengenal dengan baik mereka, tapi belum tentu dengan para penonton dan para pendengar, sehingga saya ingin mengajak para pendukung setia channel YouTube Semansa ini untuk mengenal siapa sih mereka-mereka ini, kok bisa bersama-sama dengan saya kemudian berbicara tentang siswa dan prestasinya. Untuk lebih dekat, karena seperti pepatah mengatakan, tidak kenal maka tak sayang, maka lebih dekat lagi kita kulik mereka berdua ini. Siapa duluan yang mau memperkenalkan diri? Oke, Kak Alia duluan. Silakan, Kak. Halo semua, perkenalkan nama saya Nur Alia. Kalian bisa memanggil saya Alia. Saya awalnya berada di kelas 12 Gembira, IPA Gembira. Namun setelah semester genap ini saya berpindah menjadi kelas 12 IPA Mulia. Saya sendiri berasal dari Kelurahan Nundulako, tepatnya di samping Pasar Lamekongga, Kak. Ngapa? Ya, Ngapa Siti? betul sekali. Nah, saya anak pertama dari dua bersaudara. Ayah saya berprofesi sebagai wira swasta, sedangkan ibu saya karena dekat dari area pasar, ibu saya berprofesi sebagai pedagang. Saya Hobi saya sedari kecil saya sangat sering mengeksplor diri tentang bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada alam. senang dengan Berkaitan dengan traveling. berarti kalian suka sekali traveling. Ya. Sejauh mana ini travelingnya? Apakah yang sebatas Wondolako Kolaka saja? Ya, betul sekali karena saya juga tidak bisa jauh-jauh soalnya sekolah di sini pastinya. Di sini. Tapi sejauh apa kalian sudah traveling? Pernah traveling sejauh apa? Daerah mana? Paling jauh itu di Wajo. Wah, Wajo Sengkang, Sulawesi Selatan Itu ya. juga perjalanan lomba. Oh, itu perjalanan lomba. Nanti sebentar ya dikulik Ya. masalah prestasinya. Sekarang ke Kaiki lagi. Kalian sudah cukup. Ya. Oke, Kaiki lagi. Jadi sekarang kita lanjut lagi ke Kak Eki. Silakan, Kak. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kadeki Virgi, sering disapa dengan Eki atau Kadek. Saat ini saya duduk di bangku kelas 12, tepatnya di 12 MIPA Indah. Saya tinggal di Jalan Alamekongga, saya merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Ayah saya bekerja sebagai wira swasta dan ibu saya sebagai ibu rumah tangga. Saya memiliki hobi sedari kecil di bidang seni, olahraga, dan sains. Yang paling dominan sih di bagian seni. Saya dari kecil sangat suka menggambar. Luar biasa ya. Jadi teman-teman yang tinggal di Wondolako dan
Alam Mekongga, mudah-mudahan sudah bisa melihat wajah-wajah berprestasi ini. Barangkali sering lihat Kaalia naik motor dari rumahnya yang jauh di sana ke Kolaka, dan kemudian juga mungkin suka lihat warawiri ini Kak Eki ini bisa ini mereka diajak cerita-cerita nantinya. Nah, tadi perkenalan diri saya mendengar itu luar biasa sekali bagaimana mereka kemudian membangun dirinya. Ini kelihatan sekali kalau memang siswa-siswa berprestasi. Nah, apa saja prestasi yang mereka punya? Yuk kita dengarkan lebih detailnya lagi. Silakan Kak. Kaalia. Oke, Kaalia lagi. Kalau saya sejak SMP saya sering bergulik di sains, namun setelah SMA saya tidak mau terfokus hanya di sains saja, Kak. Saya ingin mencoba semuanya. Jadi pertama kali saya mengikuti lomba di SMA adalah lomba storytelling yang diadakan oleh BRI yang bertemakan dengan Saya Cinta Rupiah. Sama kakak adik juga, nanti dia akan membahas. Setelah itu saya ikut kewirausahaan bersama kelompok saya di kelas. Setelah itu saya mengikuti Olimpiade APBN yang diadakan oleh Kementerian Keuangan tahun 2019. Setelah itu di 2020 saya mengikuti Biomedical Olimpiade Alauddin atau biasa disebut ABO. Setelah itu saya diperhadapkan dengan lomba seni FLS 2N, Festival Lomba Seni Siswa Nasional. Ya, betul sekali. Katian sendiri sebagai pengarah saya, pembimbing saya di sana. Alhamdulillah, saya tembus sampai di nasional. Setelah itu di 2021 saya kembali menantang diri saya. Saya kembali men-challenge diri saya. Saya mengikuti beberapa lomba pidato yang diadakan Kantor Bahasa Sulawesi Tenggara. Saya juga mengikuti gerakan siswa menulis buku nasional di antologi puisi SMA Negeri 1 sendiri, Kak. Saya bukunya tidak dibawa ya, Iya, saya sekali juga bawa bukunya. Setelah itu saya semakin tertantang nih, Kak. Dari kelas 10 sampai kelas 12 saya tidak pernah mengikuti, betul-betul tidak pernah mengikuti mata pelajaran bahasa Jerman. Namun karena saya orang yang suka dengan tantangan tersebut, Suka mencoba. Iya, suka mencoba, betul sekali. Karena saya memiliki basic di baca puisi, saya akhirnya coba juga di lomba gebiar bahasa Jerman bidang puisi di Wajo tadi yang telah saya sebutkan sebelumnya. SMA 1 Kolaka ya, dari Sulawesi Tenggara. Iya. Setelah itu saya juga ikut kompetisi sains nasional di bidang astronomi. Ini yang sangat-sangat menjadi tantangan buat saya, Kak. Tahan ya, nanti ya diceritakan masing-masing proses prestasinya, tapi tadi sudah didengarkan. Tapi saya belum mendengarkan prestasi akademiknya. Saya mau tahu ini Kak Alia ini masuk 5 besar kah atau 10 besar kah? Alhamdulillahnya di kelas juga saya tetap menyabet atau menjadi juara kelas. Wah, juara kelas. Ya, dibayangkan. Ada lagi Kak yang saya cukup mengenal Kak Alia, tapi rentetan prestasinya saya kira banyak sekali. Saya tidak semuanya akan bisa tahu. Jadi di sini adalah kesempatan Alia untuk menjelaskan prestasi-prestasi tersebut. Masih ada Kak? Saya lupa tadi menyebutkan bahwa di kelas 10 itu saya juga pernah mengikuti kompetisi sains nasional, tapi di berarti bidang sudah pernah ikut KSN. iya, Wah, dia 2 pernah kali, ikut KSN tapi 2 di kali. bidang yang berbeda nih, Kak. Saya ikut di kebumian yang notabene-nya saya sendiri anak IPA. Yang mana kebumian ini adalah lebih mengarah ke Anak IPS. IPS. Luar biasa sekali. Nah, kalau Kak Alia saja punya segudang prestasi, nih bagaimana lagi kalau dengan Kak Eki? Kak Eki langsung saja silakan. Ya, sejak kelas 10 saya memang sangat suka dengan berkegiatan untuk mengikuti lomba-lomba dan mencoba hal-hal baru. Nah, saya mencoba mulai untuk masuk ke dalam sebuah sanggar teater 72 yang dilatih dan dibina oleh Katian. Nah, saya terpicu untuk mengikuti lomba, dan lomba pertama saya itu storytelling yang bersama dengan Alia. Dan setelah itu saya semakin tertarik untuk mengikuti lomba-lomba di bidang yang sama dalam hal public speaking ataupun dalam lomba seni. Dan seni itu tidak semata di seni peran, tetapi saya juga karena hobi saya menggambar, saya juga masuk ke dalam seni rupa. Dan setelah itu saya mengikuti di FLS 2N
mengikuti bidang kria. Nah, setelah di FLS 2N, saya mengikuti lomba lukis yang diadakan oleh PTD Museum Sulawesi Tenggara. Nah, setelah itu, saya mengikuti lomba lukis masker yang diadakan Kodim 1412 di Kabupaten Kolaka. Setelah itu, di tahun 2020, saya selalu mengikuti lomba virtual, pertandingan virtual di karate yang diadakan oleh SBY Cup. Nah, setelah itu saya mencoba kembali untuk masuk ke dalam bidang sains. Nah, di sains itu saya mengikuti KSN bidang fisika. Itu saya sempat mewakili Kabupaten Kolaka untuk ke tingkat provinsi. Setelah itu, saya sudah mulai beralih lagi kembali ke seni. Saya mengikuti FLS 2N di bidang monolog dan syukurnya saya bisa mewakili Sulawesi Tenggara ke tingkat nasional dan berhasil meraih penghargaan khusus atau harapan 2 di nasional. Ya, setelah itu saya juga sempat mengikuti Fiksi atau Festival Inovasi Kewirausahaan. Nah, itu juga merupakan hal pertama bagi saya karena selama ini saya hanya berfokus pada sains, olahraga, dan seni. Tapi kali ini saya juga jadi tertarik untuk di bidang wirausaha. Seperti itu. Luar biasa sekali ya ini. Teman-teman prestasinya Kak Alia dan Kak Eki tadi ada disebutkan kompetisi sains nasional tadi yang kalau Kak Alia tadi kebumian dan astronomi, kemudian Kak Eki ini KSN untuk bidang fisika, kemudian Festival Lomba Seni Siswa Nasional tadi sempat disebutkan ya, alhamdulillah juga saya berbangga di situ. Kami yang membina di ekstrakurikuler teater ini bangga, saya dan guru-guru bahasa Indonesia tentunya, karena mereka-mereka ini yang kemudian kalau kalian kemarin juga jadi juara 1 untuk tingkat Sulawesi Tenggara FS1 bidang monolog dan mewakili juga ke nasional ya, meskipun belum masuk 10 besar. Kemudian tapi kami tidak terlalu menjadi kecewa karena di tahun 2021 kemudian Kadek masuk Kadek atau Kakadek ini masuk jadi 5 besar. Kurang lebih seperti itu, 5 besar untuk FSL 2N bidang monolog tingkat nasional. Jadi luar biasa sekali ya kakak-kakak ini prestasinya. Saya kira saya saja yang mendengar itu sampai takjub juga bahwa wow, kalau dalam 1 tahun 2 tahun sudah berderet seperti itu prestasinya, dan kemudian punya akademiknya juga tidak punya masalah yang banyak. Karena kalau kalian tadi kan juara kelas, kalau Kak Eki sendiri atau Kak Karik sendiri? Ya, kalau di kelas sendiri saya selalu masuk dalam 3 besar. Oh, masuk 3 besar. Jadi apalagi begitu yang kita harus, ini pantas sekali untuk dijadikan teladan untuk teman-teman yang menonton di rumah saat ini, adik-adik saya bisa mencontoh ini kakak-kakaknya. Nah, persoalan bahwa tadi banyak prestasi, tentunya banyak waktu dan proses segala macamnya. Yang saya ingin tahu bagaimana kakak-kakak ini mengatur waktu, karena ada lomba ini, ada festival ini, ada lagi tugas-tugas sekolah. Itu bagaimana caranya Kak supaya adik-adiknya juga yang menonton itu bisa terinspirasi, supaya tidak ada alasan bilang saya malas, saya terlalu banyak ini dan itu. Bagaimana Kak? Siapa Kak Eki Kak? Saya mohon maaf ya panggil Kak Eki, Kak Kadek, ini sama namanya sama. Silakan Kak. Kalau saya sendiri mungkin lebih mengefektifkan waktu karena kita bukan orang yang bekerja juga, tentunya punya banyak waktu luang, mengurangi banyak bermain gawai karena gawai sendiri mempunyai positif efek positif dan negatifnya. Kemudian saya tetap membuktikan bahwa saya masih juara kelas dan saya mengikuti banyak lomba karena setiap masuk dalam pembelajaran saya betul-betul terfokus di dalamnya, betul-betul mempelajari secara fokus, rinci. Jadi setelah itu ketika ada PR atau pekerjaan rumah yang diberikan oleh guru, saya mengerjakannya lebih awal. Untuk setelahnya ketika ada waktu luang, saya selalu menyempatkan diri untuk mengikuti lomba-lomba agar perkembangan dan pertumbuhan prestasi saya tetap juga terjaga. Kalau Kak Eki,
Kalau saya sendiri untuk mengatur waktu selama lomba, nah itu saya menggunakan prinsip skala prioritas. Nah itu uh, saya memprioritaskan di mana deadline-nya yang paling dekat. Nah itu juga saya sesuaikan dengan potensi saya sendiri. Kalau misalkan itu sangat sesuai dengan saya, misalkan dalam akhir-akhir ini saya lebih sering di bidang teater, monolog. Nah, itu saya lebih memprioritaskan atau memfokuskan di bidang itu. Untuk membagi waktunya dalam sehari, saya rasa kebanyakan untuk lomba, saya selalu mengerjakannya di sore hari atau di siang hari ketika setelah daring. Nah, kalau untuk belajar mengerjakan tugas sekolah, itu biasanya pada malam hari. Saya kira jelas sekali ya bagaimana kemudian mereka membagi waktunya. Kalau Kak Alia tadi dengan bagaimana fokus dalam mengerjakan sesuatu, juga bisa membedakan mana waktu bermain dengan gawai atau menghabiskan banyak waktu dengan gawai dan mana waktu yang kita harus gunakan untuk belajar. Itu kalau dari Kak Alia. Kalau dari Kak Eki, menentukan skala prioritas itu penting sekali, teman-teman. Prioritas bahwa oh ini yang harus dikerjakan duluan, ini yang harus dikerjakan setelahnya. Oh ini yang punya punya beban atau intensitasnya sangat berat mungkin untuk dikerjakan, jadi dikerjakan baik-baik. Jadi kalau tadi kita sudah agak takjub mendengar banyak prestasi, ya wajar saja karena mereka ternyata punya punya mentalitas sebagai seorang pelajar teladan, dan kalau saya bisa lihat punya tanggung jawab. Mereka berdua ini punya tanggung jawab, itu yang penting, bertanggung jawab sebagai pelajar. Yang saya pelajar, saya masih siswa, ya pertanggung jawabannya adalah ya harus belajar dengan sebaik-baiknya dan berprestasi sebaik-baiknya, seperti itu. Nah, kemudian kan ini tadi kakak-kakak kita kan bukan kita harus bersedih atau bagaimana, tapi kita menghadapi masa suram sejak 2020 itu ya. Masa suram ini karena pandemi, semuanya segala lini itu ikut terkena dampaknya, termasuk juga bidang pendidikan. Sekolah-sekolah yang tadinya bisa pembelajarannya bisa secara tatap muka, kemudian harus secara daring seperti itu, dan kemudian banyak juga menimbulkan, ya sebenarnya di sisi yang lain kemudian teknologi semakin berkembang dengan baik, namun di sisi lainnya juga menimbulkan rasa rindu di hati para pelajar kan, karena rindu interaksi dengan guru di kelas, rindu bertemu dengan teman-teman di sekolah dan banyak hal. Kemudian ada juga yang menyalahgunakan harusnya belajar secara daring itu, tapi kemudian malah menghabiskan waktu seakan-akan itu ada sebuah liburan panjang, padahal bukan. Nah, tadi kan kita dengar ada lomba secara virtual. Ini kakak-kakak, saya mau tanya ini supaya adik-adiknya tahu bagaimana caranya menjaga semangat untuk tetap berprestasi, semangat untuk tetap berkreativitas sekalipun dengan akses yang terbatas, situasi yang lumayan menghambat seperti itu. Apalagi kan tadi beberapa harus virtual menghadapi kamera yang notabene-nya tadi sangat ini tuh bagaimana kakak? Silahkan mungkin dicurahkan, banyak sekali curahan hati juga saatnya. Kalau saya sendiri awalnya memang sangat bosan, jenuh pastinya, karena kita harus dihadapkan. Saya adalah orang yang sangat berkegiatan, langsung satu kali tinggal di rumah tanpa keluar, itu jenuhnya Masya Allah sekali. Masya Allah. Namun setelah saya pikir, ketika saya hanya tertahan di dalamnya, ketika saya hanya terkurung di dalamnya, terkungkung di dalamnya, saya tidak akan menghasilkan apapun dari pandemi ini. Jadi saya ingin membuktikan bahwa di samping ada kesusahan, pasti ada kemudahan yang kemudian saya olah menjadi suatu masalah, menjadi suatu solusi yang betul-betul sangat-sangat bisa bermanfaat bagi saya sendiri tentunya. Jadi tantangan yang sangat-sangat saya selalu dapati ketika saya mengikuti lomba, kemudian saya harus dihadapkan oleh benda mati, kamera tersebut, yang betul dengan tadi Kak Tian yang katakan, saya merasakan kejenuhan karena kita sebagai peserta atau penyaji
ketika tidak mendapat respon balik atau feedback dari audiens atau juri, saya akan sangat-sangat jenuh, betul. Sangat terasa sekali ada gap atau ada jarak yang seharusnya ada perasaan-perasaan emosional yang dibangun, tapi karena kita menghadapi kamera itu jadi perasaannya semakin berat begitu prosesnya. Itu saya juga rasakan karena saya bersama dengan anak-anak ini dalam beberapa lomba virtual itu. Aduh, itu Masya Allah, subhanallah, ya Allah. Jadi saya masih tetap buktikan bahwa pandemi ini kita masih tetap bisa berkreativitas, bahkan lebih berkreativitas, karena bisa membuktikan diri bahwa kami juga dari pelosok sini dan pelosok Pundulako sana, Semangat sekali ya yang pelosok Pundulako. bisa membuktikan kepada teman-teman di kota-kota besar itu bahwa kami juga bisa menunjukkan diri. Jadi itu tadi pandangan Kak Alia, atau bagaimana cara Kak Alia menyikapi situasi selama masa pandemi. Sekarang kita dengarkan lagi bagaimana Kak Eki tetap bersemangat menjaga kreativitas dan prestasi akademiknya tetap bernilai dengan sangat bagus. Silakan Kak Eki. Ya, selama pandemi ini saya selalu berpikir positif, selalu melawan rasa malas, dan selalu memantik semangat saya untuk selalu ikut berkegiatan, ikut mengikuti lomba-lomba, karena saya rasa pandemi itu bukan halangan yang begitu besar, karena sekalipun kita berada di rumah, tidak bertemu langsung tatap muka dengan kawan-kawan, untuk lomba sendiri tidak bertatap muka dengan juri dan kawan-kawan seperti Pada umumnya seperti itu. Kalau masalah mengatur tadi kan, kalau Kak Alia dia tetap jaga semangatnya, tetap bagaimana supaya bahwa dia percaya bahwa ada pasti selalu ada jalan keluarnya. Kalau Kak Eki dia bagaimana, terutama mental, karena ya mental kita lumayan lumayan tidak sehat selama masa pandemi ya, karena mungkin banyak berpikiran apalagi pelajar ini yang saya lihat. Pada awal pandemi itu saya rasa mungkin cukup berat, karena pandemi bukan kita yang minta juga, jadi itu sangat tiba-tiba, dan kita sebagai manusia punya insting untuk bisa survive selama pandemi ya. Jadi perasaan saya yang kesepian, bosan, nah itu saya bisa mengolahnya menjadi hal yang positif. Misalkan ketika lomba di bidang monolog ini ya sangat menarik juga, karena naskah yang saya ambil dalam bidang monolog ini sangat dekat dengan background saya di lingkungan saya, apalagi saya sebagai pelajar. Nah, rasa stres saya selama belajar daring ini saya olah menjadi sebuah karya yang luar biasa, sebuah seni, yaitu seni peran di dalam naskah ini yang bertemakan pelajar selama pandemi. Itu saya rasa ternyata hal seburuk ini ternyata bisa diubah menjadi hal yang sangat baik gitu. Kalau gambar sendiri kan Kak Eki suka sekali menggambar. Biasanya kan saya kira itu juga satu pelampiasan kreatif yang menarik, itu menggambar. Selama pandemi tetap tidak mempengaruhi atau justru jadi sasana pelepasan stres? Ya, karena saya rasa selama pandemi ini untuk memperlihatkan gambar saya sendiri jadi melalui media sosial saja. Ya. Jadi karena kebanyakan lombanya virtual juga, lomba online, jadi saya sering berkarya sembari mengisi waktu luang, sembari melampiaskan rasa stres saya juga. Seperti itu ya. Jadi kalau saya sih harapannya mudah-mudahan nanti kita bisa juga mungkin jalan-jalan ke tempat atau ke sekretariatnya mereka. Persoalan pandemi ini persoalan menata hati dan mental kita supaya lebih kuat, bagaimana tetap bisa berkarya, bukan kemudian mencari alasan-alasan kan banyak itu yang cari alasan anak-anak pelajar kan. Saya ini, saya itu. Padahal kan sekarang saya mungkin saya tidak akan menasihati lagi adik-adik, tapi lihat saja contohnya ini. Lihat contohnya, mereka masih tetap bisa berprestasi selama pandemi, meskipun susah dan segala macam, mereka tetap. Jadi apa alasannya lagi kalau
terlalu banyak alasan. Sayang sekali kita punya potensi, punya bakat, kalau kemudian kita mematikan sendiri, mematikan, melemah-lemahkan diri dengan alasan-alasan yang menurut saya masih bisa diperjuangkan. Saya tidak usah jauh-jauh, ini sudah ada di samping saya ini kakak-kakaknya. Kalau saya kan terlalu jauh ya, terlalu jauh. Ya, dari banyak tantangan-tantangan kreatif tadi yang kita dengarkan, saya kira di momen-momen atau di proses-proses adik-adik saya ini melalui lomba dan segala macamnya itu pasti punya momen, Betul sekali. pasti punya momen-momen yang mungkin itu berat tapi sekaligus terindah dan barangkali patut untuk diperdengarkan ke teman-teman ini, ke adik-adik yang sedang menonton ataupun mendengarkan sekarang, supaya kalau tadi kan cuma bilang oh iya saya ikut ini, saya ikut itu, saya berprestasi di sini, saya juara di situ, tapi seberapa dalam proses yang mereka lalui. Karena saya yakin apalagi kalau untuk di bidang kesenian atau di bidang seni pertunjukan, saya bersama-sama mereka dan memang itu prosesnya sangat susah. Tapi kalau saya bilang mungkin tidak akan terlalu dipercaya, jadi biarkanlah mereka yang menceritakan pengalamannya mereka sendiri. Jadi bagaimana Kak tantangan kreatifnya, apa-apa saja, silakan. Coba Kak. Oke, kali nih semangat sekali ini kalian. Kalau saya sendiri mungkin akan meng-highlight 3 kegiatan yang pernah saya ikuti selama bersekolah di SMA Negeri 1 Kolaka ini. Kegiatan yang luar biasa sekali sepertinya ya. Iya, betul sekali Kak. Saya akan meng-highlight FLS 2N. Festival Lomba Seni Siswa Nasional. Iya, betul sekali. Hype sekali ya. Di FLS 2N saya mengikuti lomba di bidang monolog sama dengan Kak Eki. Tahun 2020. Jadi naskahnya itu memiliki judul yaitu Nasib Sial Seorang Badut, di mana harus memerankan badut sendiri, karena sudah kita ketahui bersama Kak bahwa monolog sendiri adalah seni pemeranan yang hanya dimainkan oleh satu orang, dan di dalamnya banyak sekali karakter-karakter yang mengharuskan kita mengubah watak asli kita menjadi memasuki watak peran tersebut. Nah, di samping itu saya mendapat banyak sekali pressure dari teman-teman saya. Karena pressure. Yes. Pressure karena sudah kita ketahui bahwa badut sendiri adalah tokoh yang tidak menginspirasi sama sekali. Bukan tidak menginspirasi, tapi maksudnya tokohnya terlalu komikal, Iya. komedi. Jadi kalau diperankan, apalagi perempuan yang memerankan itu kan kayak apa ya, mungkin saya tidak tahu bagaimana tanggapan teman-teman Kak Alia di kelasnya. Sepertinya aduh kok dia bisa memerankan. Iya, sempat saya sendiri mendapatkan perkataan bahwa kamu mau menjadi badut, dirias seperti badut, memakai wig seperti badut, padahal panas sekali tentunya, Kayak mau dibodoh-bodohin. iya, mau gitu dibodoh-bodohin juga. Tapi saya sendiri adalah orang yang membalas perkataan-perkataan tersebut dengan prestasi yang saya akan tunjukkan kepada mereka. Akhirnya setelah itu mereka bilang, wah, teman saya bisa menjadi seorang badut, teman saya bisa berubah perwatakan dari Alia yang pendiam mungkin kalem menjadi badut yang sangat-sangat komikal sekali begitu Kak. Apalagi di sinopsisnya adalah badut yang memiliki tokoh laki-laki, sementara saya sendiri perempuan gitu Kak. Alhamdulillahnya karena basic saya juga tergabung di dalam Sanggar Teater 72 dan saya sendiri sebagai ketuanya. Wow. Jadi alhamdulillah itu sangat mendukung sekali prestasi saya di bidang monolog tersebut. Nah, waktu cuma berapa hari ya? Selalunya seperti itu. Iya, betul sekali. Dan juga mungkin sedikit saya memotong sedikit saja bahwa Festival Lomba Seni Siswa Nasional ini adalah festival tahunan yang diadakan oleh Puspersnas, Pusat Prestasi Nasional, yang mana bukan hanya bidang monolog saja, tapi ada bidang baca puisi, ada bidang film pendek, bidang kriya, bidang tari, bidang vokal, bidang gitar solo, komik digital juga, komik Kak. digital juga. Dan alhamdulillahnya ini karena mungkin kami hanya membahas dalam ranah eskul seni pertunjukan, tetapi sesungguhnya kemarin yang menyenangkan adalah SMA 1 itu banyak sekali mendapatkan nomina dan mewakili Sulawesi Tenggara
untuk Festival Lomba Seni Siswa Nasional. Ini sudah 2 tahun berturut-turut, itu banyak ya. Ya, ini kebanggaan juga buat kami bisa masuk dalam tim EPSL 2N itu. Ya nantilah ya untuk yang kria yang mana, yang tari yang mana, nanti mereka akan juga bisa diundang di sini untuk membagikan pengalamannya. Lanjut. Jadi sekedar info juga Kak, bahwa FLS 2N itu tidak boleh diikuti oleh satu orang dalam bidang yang sama. Jadi setelah di 2020 saya mengikuti saya tahu. saya mengikuti lomba monolog di 2021 karena saya tidak mau diam. Jadi saya mengikuti lomba baca puisi yang notabene-nya sama-sama basicnya di seni pemeranan dan seni pertunjukan Kak. Nah, dapat juara berapa di FLS 2N monolog itu alhamdulillahnya juara 1 provinsi yang memasuki nasional. Di baca puisi alhamdulillahnya saya memasuki 5 besar tingkat provinsi. Luar biasa sekali ya FLS 2N. Iya Kak. Ya masih ini, tapi itu karena ada basicnya juga, karena kan prosesnya di tim FSL 2 ini selalu waktu persiapannya kurang begitu, bukan kurang juga ya kan, juknis yang datang, tapi karena memang anak-anaknya hebat, pembina-pembinanya bangga, termasuk dengan pembina-pembina itu mampu melatih anak-anaknya juga sedemikian rupa baik di semua bidang itu. Makanya kemudian ini masih bidang monolog, masih bidang baca puisi, kita belum ketemu dengan bidang tari, bidang vokal, bidang kriya. Itu saya sarankan ya sama ini, undanglah itu supaya kita dengar juga mereka pengalamannya seperti apa, itu pasti asik sekali. Lanjut Kak Alia. Setelah itu karena saya juga orangnya aktif di kelas, jadi kemudian saya juga diajar fisika, sama seperti Kak Kadek saya juga memiliki kemampuan kesukaan di bidang eksakta. Saya suka fisika. Beliau sendiri Pak Rasak SPD MPD, beliau mengajak saya pagi-pagi sekali Kak. Fisika, ya? Baru saya merasa berbangga hati sekali karena pagi-pagi saya sudah ditelepon. Setelah sholat subuh itu saya telepon. Luar biasa ya. Sholat subuh dapat panggilan dari bukan siapa-siapa, guru yang memanggil. Iya betul. Dia berkata pada saat itu, Alia, sudah ada ajakan untuk ikut KSN. Wah, luar biasa ya. Jadi langsung ini sama Pak Rasak yang sekaligus juga termasuk pembina OSIS ya? Iya, pembina OSIS sekarang. Karena saya merasa saat itu saya mempunyai waktu yang sangat-sangat luang, tidak memiliki lomba juga saat itu, jadi saya jadwal yang lombanya ya, berjadwal, ada jadwal lomba. Lagi kosong jadwal lombanya, jadi masuk itu terima saja. Iya, betul. Kayak pekerjaannya. Dan karena saya merasa tertantang juga Kak, soalnya astronomi tidak dipelajari yang di bidang astronomi yang tadi sebelumnya kan kebumian. Ya, kebumian itu di kelas 10 Kak. Oke. Di bidang astronomi kan mata pelajaran di dalam kelas tidak betul-betul memfokuskan diri membahas seputaran astronomi secara luas. Jadi saya sangat-sangat merasa tertantang saat itu. Setelah itu saya mengikuti salah satu kegiatan. Ini bukan dari ekskul. Tunggu dulu. Di KSN tadi dapat apa? Alhamdulillah. Dapat apa ya? Maksudnya dia dapat apakah kabupaten atau apa? Gitu. Alhamdulillah saya tembus di provinsi juga Kak. Sama dengan Kak Adek mungkin akan dijelaskan. Ya. Ini finalis KSN kompetisi sains nasional. Saya saja, mohon maaf, saya tidak terlalu mampu ya di eksakta. Maka saya di bahasa saja seperti itu. Oke, lanjut kali. Setelah itu saya tadi bilang bahwa saya mengikuti salah satu kegiatan. Kegiatan ini adalah gerakan siswa menulis buku nasional yang diprakarsai oleh Bu Rosnawati dan Bu Syariani. Jadi saya sangat merasa terapresiasi nih Kak, karena di buku tersebut adalah buku antologi puisi yang berisikan 50 puisi terbaik yang diciptakan oleh siswa-siswa SMA Negeri 1 Kolaka sendiri. Dan saya menjadi puisi saya menjadi puisi nomor 1 di dalam buku tersebut, bahkan nama saya tertera di cover buku tersebut yang sangat betul-betul menginspirasi. Alia karena hanya namanya ditaruh di cover sudah berbangga hati seperti itu ya. Aduh ya Allah, hanya ditaruh saja. Rasanya itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Oh, saya kira bisa diganti dengan uang dan segala macamnya. Iya, kalau masalah yang GSMB itu kan kemarin juga nanti bisa lihat kembali podcastnya ya, yang podcast tentang guru dan siswa membuat antologi itu ada di podcast yang sebelumnya.
teman-teman bisa mencek kembali podcast sebelumnya, masih ada kok di playlist di channel YouTube Semansa Kolaka. Sering-sering saja melihat kami aktivitasnya, pasti akan tahu bagaimana pergerakan SMA Negeri 1 Kolaka itu sendiri. Kalau di GSMB, karena saya juga gabung di tim editorialnya, memang luar biasa sekali ini teman-teman yang bergabung menulis di dalamnya. Di kalian mungkin dia merasa terbawa saja suasana ya, karena dia nomor 1 memang di halaman paling awal, ya sekalipun yang juara satunya kemarin Sarida. Ya. Tapi paling tidak ini sudah mengawali karya antologi pertama dari siswa-siswa SMA 1. Good job sekali kalian, luar biasa sekali, saya bangga sekali seperti itu. Mungkin masih ada? Tidak ada, Kak, itu saja. Kayaknya dia terlalu terbawa sih. Biarkanlah dia. Selamat sekali lagi kalian, sukses terus, nanti sampaikan itu ya, maksudnya lanjutkan terus itu semangat mentalitas menjadi jawara, menjadi juara. Nah, kalau kalian saja se-excited itu, bagaimana dengan Kak Eki yang tadi sudah ada karate, ada gambar, ada ikut juga monolog. Wah, luar biasa. Ini memang salah satu, bukan saya tidak banggakan kalian, tapi ini juga bisa, ini saya banggakan sekali. Teman saya ini, Kak. Adik saya ini. Teman saya. Ya, mari kita kasih kesempatan kepada Kak Eki atau Kak Kadek lah. Baik, terima kasih atas kesempatannya Katia. Selama di SMA 1 ini saya tertarik untuk menceritakan satu pengalaman. Hanya satu? Maksudnya saya mulai satu dari antara yang banyak ya? Oke. Saya mulai dari yang pertama ini. Saya mengikuti lomba masker. Nah, kebetulan karena pada saat itu pandemi juga, lomba lukis masker ini tahun 2020. Ya, 2020. Yang dilaksanakan di Kodim 1412 Kabupaten Kolaka. Masih, Pak. Nah, di situ lombanya tingkat kabupaten. Jadi saya rasa pesertanya ya tidak terlalu banyak juga. Jadi saya melukiskan dalam masker itu bertemakan Wonua Sorumi. Nah, itu cukup menarik perhatian dari Bapak Bupati Kolaka tentunya. Wow. Nah, setelah mendengar dari dan melihat juga bagaimana saya melukiskan masker itu, dia kemudian tertarik untuk menceritakan bagaimana awal mulanya Kolaka ini dari yang katanya sejarahnya Wonua Sorume atau kota anggrek serat. Anggrek serat, luar biasa ya. Anggrek serat. Dapat idenya dari mana? Dan saya ini masih juga. Kalau saya bilang Kak Eki, berarti saya merasa saya juga tempat salaman dengan orang satu. Ya. Lanjut, Kak. Kalau soal konsepnya sendiri itu awalnya saya ingin mengangkat tema Kolaka, dan spesifiknya mungkin saya lebih ke ikoniknya begitu. Nah, saya ambil salah satunya Sorume, Wonua Sorume, dan itu saya juga terinspirasi dari pembina saya, Pak Hairil, guru SMA 1 Kolaka, guru seni budaya. Banyak sekali membantu saya dalam hal-hal kesenian, misalkan di seni rupa, dan itu dia juga orangnya yang sangat cinta dengan kedaerahan, sehingga sangat mengangkat lokalitas. Iya, sangat mengangkat lokalitas. Makanya setiap lomba yang saya ikuti, misalkan di Kria, dia mengangkat burung, apa namanya itu? Selalu mengangkat hal-hal lokal seperti burung kangkong. Burung kangkong. Nah, itu burung yang endemik. Ya, burung endemik di kawasan Sulawesi Tenggara. Itu sangat menjadi ikonik juga Sulawesi Tenggara. Dan baru-baru yang dilukis itu juga Wonua Sorume itu sebagian ide dari dia juga, dan saya mengembangkannya menjadi dalam masker tersebut. Dan sempat kalau yang diceritakan itu kan Pak Bupati sendiri lihat langsung, dan sempat ada panitia juga menjelaskan tentang panitia itu mereka menentukan ketika Bapak Bupati yang memilih mengenakan maskernya, maka itulah yang dianggap sebagai pemenang. Dan ternyata yang dipilih adalah luar biasa. Jadi
dipilih dan katanya dibawa pulang. Iya, Sampai dibawa dikenakan pulang. langsung. Dikenakan langsung. Wah, kalau saya itu pasti saya merasa sangat sangat luar biasa bangga ya orang nomor Tempat satu. nanti jalan-jalan ketemu Pak nomor 1 itu memakai maskernya Kadek. Mudah-mudahan semoga berkali. Tapi itu kita bisa lihat bahwa ternyata juga pemerintah daerah sangat apresiatif terhadap kekaryaan. Saya kira dari momen yang itu pasti banyak momen lagi ya, masih ada kesempatan ini untuk diceritakan lagi. Kalau tadi kalian lihat bisa 3, kakak kayak boleh lah Ceritakan satu lagi Kak. Kalau dari segi seni rupa ya cukup sampai di situ. Kalau dari bidang olahraga, nah ini saya dari SMP memang sudah tertarik untuk mengikuti bela diri karate yang pelatih saya Senpai Yusuf. Nah, Senpai Yusuf. Nah itu saya memang rutin latihan juga setiap sore. Sekarang ini saya sudah berada di tingkat sabuk coklat juga. Beberapa kali mengikuti pertandingan virtual juga, apalagi selama pandemi. Dan saya pernah mendapatkan medali emas dalam festival sabuk coklat kata tingkat SMA yang diadakan oleh SBY Cup tahun 2020. Wow, luar biasa sekali. Teman saya. Ya, adik saya. Ya, setelah itu tidak berhenti sampai situ saja. Saya juga sering mengikuti seleksi tingkat provinsi, KOSN juga yang di bawah Puspresnas itu, walaupun prestasinya tidak sebesar di SBY Cup tadi, tapi saya rasa selama berkarate saya sangat menikmati sekali prosesnya. Saya juga hingga sekarang mungkin ya belum terlalu aktif, tapi sebelumnya saya sangat aktif dalam berkarate. Karena kan sekarang sudah kelas 12 juga, sudah mau mendekat persiapan ujian dan segala macamnya. Jadi kakak-kakak ini mengurangi lagi beban aktifnya. Tapi saya tadi kan sempat ke Alia mengatakan bahwa ikut KSN ikut KSN bersama-sama juga dengan Kak Iki ini. KSN fisika, ini fisika. Kalau kalian tadi fisika tapi lebih menjurus ke astronomi. Dan yang bikin saya luar biasa adalah dia satu-satunya kalau yang banyak yang banyak itu kan tim ya tadi kalau kalian ada yang individu juga, cuma saya kan dalam satu sekolah itu dalam satu mata pelajaran mengirimkan 3 siswa per mata pelajaran. Saya berdua dengan Aisyah memasuki provinsi di bidang astronomi. Sementara kalau saya tidak salah, kalau mudah-mudahan saya tidak keliru ya, Kakak Dek ini yang jadi satu-satunya yang lolos fisika. Ini fisika dari SMA 1 Kolaka. Saya bukan tidak bangga dengan kalian, tapi ya wow, ini fisika. Bisa lolos sampai di tingkat provinsi itu luar biasa sekali, Kak. Diceritakan juga momennya. Saya kira itu momen, entah mungkin momen itu membekas di Kak Eki pasti membekas, tapi lebih membekas di saya. Nah, kalau untuk bidang fisika sendiri, awalnya saya lebih prefer ke matematika karena saya memang suka hal-hal yang berhitung seperti itu. Tapi karena wali kelas saya mengarahkan untuk ke fisika saja, saya mencoba hal baru juga. Tapi masih ada esensi untuk di bidang eksakta juga dan sains juga. Jadi saya mulai mencoba mempelajari kurang lebih sekitar 1 bulan atau 1 bulan lebih lah. Itu saya mempelajari di bawah bimbingan Pak Firman, guru fisika saya juga sekarang. Nah, saya rasa karena ini hal yang baru, agak berat sebenarnya, tapi saya tidak menyangka juga karena dari SMA 1 saya ternyata mewakili untuk ke tingkat provinsi. Luar biasa sekali. Nah, kemudian berbicara Festival Lomba Seni Siswa Nasional, jadi saya berbangga sekali dengan adik-adik saya ini karena sudah 2 tahun juga berturut-turut. Mudah-mudahan tahun ini juga kami bisa mempertahankan itu. Kalau Kak Alia tadi ikut FSL 2N 2020 masuk nasional juga untuk mewakili Sulawesi Tenggara bidang monolog. Nah, 2021-nya ini Kak Eki dan tadi kan sempat dijelaskan bahwa naskahnya jangan terlalu dalam itu berkisah tentang tadi tidak dijelaskan secara detail. Kita ada baiknya kita mendengarkan karena ada hubungannya tadi dengan bagaimana cara menyiasati atau bagaimana cara bertahan atau berkreativitas selama masa pandemi. Silakan Kak, itu menarik juga untuk diketahui. Ya, saya mengikuti lomba tersebut di tahun 2021.
Nah, itu pengalaman saya sebenarnya yang sangat luar biasa dan berkesan sekali karena selain saya mencintai hobi baru saya tersebut, itu juga membawa saya kepada hal-hal yang luar biasa. Nah, saya ceritakan dulu bagaimana pengalaman saya selama prosesnya. Awalnya itu saya merasa di Sanggar itu kurang potensi dan kurang percaya diri. Saya terinspirasi juga dari teman saya Alia, dia bisa, saya kasih. sepertinya bisa juga kalau Terima saya kasih. bisa berlatih seperti dia. Nah, saya mencoba, awalnya saya ada rasa insecure juga karena teman saya ini Insecure, sangat ya. hebat, bisa sampai nasional. Saya ini bagaimana ya? Kayak pelatih saya sendiri juga kadang meragukan saya juga, jadi Tidak, ya. tidak diragukan sebenarnya. Tidak diragukan, dia yang terlalu tinggi insecure-nya. Apa-apa yang kami lakukan selalu dia merasa bahwa diragukan, pas sebenarnya tidak. Itu salah satu trik. Ya. Salah satu trik dalam membina. Iya. Iya, tapi ini saya paham juga karena memang pressure-nya memang tinggi. Iya. Maaf, tekanannya tinggi sekali. Juknis hanya diberikan, Iya. saya kira semua di bidang begitu ya Kak. Iya. Bahkan di 2020 juga kemarin bidang juknisnya baru datang, waktunya preparingnya, mohon maaf, persiapannya hanya sekitaran 2 minggu saat ya 2 minggu, sekitar 2 sampai 3 minggu saja mempelajari naskahnya. Itu sangat susah. Saya juga sempat ngobrol ya dengan pembina lomba yang lain, itu juga lumayan sangat menantang sekali ini ya, festival lomba seni nasional, apalagi yang ikut di dalamnya. Ini kayaknya dia curhat sekaligus melakukan kritik judgment pada saya ya. Saya akan belajar ya adik-adik ya. Saya lanjut Kak. Selama berproses dalam lomba ini, karena monolog itu juga menjadi hal baru bagi saya, apalagi saya sangat takut dengan lensa kamera, jadi saya selalu beralih pandang dengan kamera. Dan lama-kelamaan karena saya selalu dipacu oleh pelatih saya, sutradara saya juga di sana, ya saya menjadi saya menjadi lebih percaya diri dan seperti sedang mendobrak dalam diri saya yang mungkin terkenal dengan orang yang introvert, yang terlalu tertutup, dan sekarang ini saya bisa jadi lebih pede, lebih terbuka juga, dan lebih bisa mengeksplorasi, fleksibel dengan lingkungan sosial saya. Naskahnya Kak, naskahnya Ya, naskah itu menceritakan tentang seorang pelajar yang kecanduan dengan gawai atau handphone, dan itu penggambarannya dia sudah terlalu dalam mencintai handphone tersebut sehingga looknya itu terlihat seperti orang yang kurang waras, saya rasa. Nah, ini tantangan saya juga. Saya adalah orang yang terkenal pendiam di kelas, mungkin kurang banyak gerak, tapi ini adalah sebuah tantangan besar bagi saya karena perwatakannya dari Arayan, nama tokohnya ini, dia tuh orang yang agak gila, saya rasa. Nah, handphone itu juga. Ya, karena handphone saja. Nah, itu saya sedikit meminjam perasaan stres saya selama belajar daring. Kata-katanya meminjam Perasaan itu untuk mengolahnya menjadi sebuah seni peran, sebuah karya. Nah, itu nih walkout dari sini terlalu berat pembahasannya. Ya, seperti itu karena ini tidak jauh-jauh dari latar belakang kita yang pelajar, yang selama pandemi mungkin bagaimana tekanannya karena tugas yang menumpuk, karena online juga, jadi seperti itu. Tapi alhamdulillahnya, puji syukur, meskipun berkali-kali kamera dan segala macamnya, bunyi kucing dan apapun itu yang membuat kami harus ganti-ganti ya, saya juga tidak, walaupun tadi disebutkan pelatih dan saya juga itu bersama-sama dengan tim, juga ada timnya masing-masing, juga ada pembina-pembina pastinya yang memperhatikan. Ada banyak masalah ya di situ. Ya, banyak sekali masalah juga, dan bagaimana kita overcome begitu, menghadapinya, menyambutnya seperti itu. Dan bagaimana hasilnya dulu, kan saya sebutkan hasilnya supaya lebih excited. Mungkin saya agak menceritakan lagi bagaimana selama berbekas sekali nih kadeknya.
pada saat perekaman sebenarnya saya lagi kurang fit di situ, dan berkali-kali pengambilan gambar itu membuat menguras tenaga saya, apalagi berpengaruh terhadap psikologi saya karena karakter Arayan ini agak keras, sedikit gila ya. Itu sangat berpengaruh juga. Jadi after dari perlombaan itu healing untuk menghilangkan perasaan masih seorang, ketinggalan ini ya, karakter Raya. Tim saya. meninggalkan perasaan Arayan itu cukup lama juga karena itu sangat berbekas. Nah, untuk hasilnya ya awalnya karena saya orang yang awalnya pesimis, karena saya berkaca Tidak kepada bagus yang tiap ikutinya itu. ya Pesimis awalnya tidak seperti itu, asik. karena saya melihat seorang teman saya Alia ini, Ya, saya ditinggi-tinggikan ya ya, guys. saya anggap dia adalah orang yang paling senior dan berpengalaman, Senior tua sekali. dan dia menjadi patokan saya untuk di bidang monolog. Tapi ternyata ya setelah pengumuman ternyata saya memiliki nasib yang sama dengan dia, bisa tingkat nasional juga, Dan bahkan masuk ya penghargaan khusus. Penghargaan khusus ini hampir sama atau setara dengan harapan 2. Nah, juara Jadi- 5 besar. Jadi yang juara 1 itu dari Jawa Barat. Jawa Barat, Juara 2-nya dari Bali. dari Bali, yang juara dari Bali. Ya, ini sama-sama Bali Ya, tapi Bali yang tapi versi Sultra. Jadi yang juara 2 Bali, juara 3-nya Banten. Nah, juara 4 atau penghargaan khusus pertama itu dari dari Jawa Jawa Tengah. Yang kedua, penghargaan khusus kedua itu dari Sulawesi Tenggara. Ya. Ini betul-betul kami ini bukan kemenangannya Kadek juga, tapi kemenangan tim dan kemenangan semua juga tim FSL 2N. Dan saya harus menyebutkan bahwa tidak hanya Kaiki saja ini yang berhasil masuk di FSL 2N tingkat nasional meraih penghargaan khusus, tapi juga ada dari bidang kria, yaitu Riani Kusumawardani. Tapi itu nanti bisa nanti diajak juga ngobrol-ngobrol tentang prestasi. Anak itu juga luar biasa sekali prestasinya. Seperti itu. Wah, ini luar biasa sekali ya Kak. Masih mau dilanjutkan mungkin curahan Ya, kayaknya sangat sekali. Karena ini sangat peraihan yang paling tertinggi saya rasa selama SMA, sangat berbekas sekali dan sangat Iya, ini sampai dia tidak bisa berkata-kata dan sampai saya yang bikin saya senang ya terharunya dan senangnya dari situ. Kemudian pada satu festival kemarin di akhir 2021 itu ada festival Bali Jani Ya, yang Bali diadakan Jani. oleh Taman Budaya Provinsi Bali, yang mana ingin mengeksplorasi putra-putri Bali dimanapun mereka berada. Dan karena kayak gini dilihat berhasil masuk dalam nasional, dia kemudian juga diundang untuk tampil partisipatif, sekalipun itu virtual, tapi buat kami itu sangat sebuah kebanggaan. Ya, ini saya semakin luar biasa sekali. Saya juga merasa semakin amazing, takjub bahwa kalau ini baru dua siswa SMA Negeri 1 Kolaka. Dengan kemarin di podcast sebelumnya juga ada, itu baru sekian dari banyak lagi siswa SMA Negeri 1 Kolaka yang punya prestasi dan menunggu untuk juga berbagi cerita, berbagi pengalaman. Nah, ini karena banyak sekali, sudah panjang sekali obrolan kita. Terakhir ini Kak, sebelum kita menutup, harapan dan pesan. Harapannya nanti mau di masa mendatang dan pesannya kepada adik-adiknya, kepada teman-temannya yang sekarang sedang menonton ataupun mendengarkan podcast ini. Silakan Kak Ale. Kalau saya sendiri, harapan saya mungkin terkhusus untuk saya, lebih banyak lagi mengeksplor diri, mengeksplor kemampuan, melawan rasa malas juga. Ini juga pesan untuk adik-adik saya bahwa jangan terlalu banyak menggunakan gawai, yang sudah kita ketahui bahwa gawai sendiri memiliki sisi positif dan sisi negatifnya. Memperbanyak membaca buku untuk referensi dalam hidup, karena saya pikir sepintar-pintarnya manusia pasti ada juga yang tidak bisa diselesaikan di hidup di dunia ini. Tentu tidak diketahui. Iya, yang itu tidak diketahui. Dan juga banyak melawan rasa malas, karena setelah pandemi ini saya rasa teman-teman saya itu bergeraknya itu sangat-sangat terbatas gitu. Mungkin
terlalu beradaptasi tadi. Iya, beradaptasi dengan pandemi. Saya pikir itu saja, Kak. Terima kasih Kak Eki. Kan harapannya? Harapan saya untuk saya sendiri, semoga saya bisa terus konsisten dengan apa yang telah saya gapai hari ini dan sebelumnya. Nah, untuk pesan kepada adik-adik teman-teman yang menonton, jangan pernah untuk membatasi diri dalam hal yang negatif. Maksudnya ketika kita tahu diri kita sebenarnya ada keinginan atau potensi, jangan membatasi diri hanya karena mungkin rasa malas atau saya kurang tahu bagaimana prosedur lomba ini. Nah, itu saya rasa membangkitkan semangat berkegiatan itu harus ada di setiap siswa-siswa sebenarnya. Seperti itu. Terima kasih. Karena ini juga, Kak, pasti sudah saya sebutkan bahwa di samping tadi ada kesusahan pasti ada kemudahan. Betul sekali. Jadi itu ya teman-teman para pemirsa baik yang menonton maupun mendengarkan, itu tadi sebanyak bukan saya ingin bilang sepiring atau sehamparan yang kami bisa obrolkan tentang bagaimana berprestasi, tetap berprestasi apapun itu, apakah itu ketika kita dalam masa pandemi ataupun masa-masa sulit. Saya kira kita bercermin barangkali pada dua siswa ini, pada kedua adik kita, anak kita ini, bahwa ini masih bisa. Kalau ada jalannya, kenapa kita tidak coba? Apalagi kalau kita punya kemampuan. Kemampuan itu penting sekali. Itu penting sekali. Kalau kita punya kemampuan harusnya diasah. Kalau kita merasa bilang, oh saya tidak punya kemampuan tapi mau belajar, ayo belajar terus. Mudah-mudahan obrolan kami ini dapat menginspirasi terutama adik-adik untuk semakin semangat belajar. Tadi sempat disampaikan oleh Kak Alia, walaupun mungkin kita tinggal di daerah atau di kota kecil, ini bisa juga kita berprestasi. Tidak harus melulu bahwa teman-teman kita yang punya akses, punya sarana dan prasarana yang lebih bagus itu melulu akan berprestasi. Tidak selalu juga. Ini sudah ada contohnya. Dan mudah-mudahan ke depan akan ada obrolan-obrolan seperti ini lagi tentunya. Insya Allah, apalagi kami ini didukung sekali dengan luar biasa oleh tim produksi dari channel YouTube SMA Negeri 1 Kolaka. Mudah-mudahan nanti akan ada PMR, akan ada kelompok ilmiah remaja, ada juga pencaksilat, ada sispala dan sebagainya untuk mengetahui lebih banyak lagi siswa-siswa dan pembina-pembinanya juga bisa diajak ngobrol-ngobrol. Ya, itu saja barangkali. Mohon maaf apabila kami punya kesalahan kata, kekurangan dalam menyajikan ini. Terima kasih Kak Eki, Kak Alia sudah mau bersama-sama dengan saya membahas banyak hal terutama tentang prestasi. Mudah-mudahan ke depan berhasil, sukses menyelesaikan sekolahnya dengan baik, kemudian dapat mencapai universitas yang diinginkan. Amin. Dan untuk teman-teman, pantau selalu channel YouTube SMA Negeri 1 Kolaka. Jangan lupa likes, jangan lupa juga komentar, memberikan saran dan kritik melalui kolom komentar, dan tentunya subscribe channel kami agar channel ini bertumbuh, berkembang sebagai bagian dari pengembangan edukasi terkhusus di SMA Negeri 1 Kolaka. Akhir kata, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di podcast selanjutnya.